warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konselor, kembali lagi di podcast Kata Konselor, Mengulang Rasa Melalui Kata. Kembali lagi sama saya Dewi Rosyani Wijaya. Dan di episode podcast kali ini saya ditemenin sama tamu yang cakep ya. Boleh langsung aja lah kita kenalan. Oke, boleh ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ellen Anifaya. Saya dari mahasiswa program studi bimbingan dan konseling semester 5. Halo Kak Ellen. Halo Kak Dewi. Berarti ini semester semester 5 ya, angkatan 2021 berarti. Betul Kak Dewi. Ya. Kak Ellen kan diundang nih ya di podcast Kata Konselor. Pasti udah tahu kan ya kita mau ngebahas apa. Iya kakak. Kita mau ngebahas value diri teman-teman. Value diri. Apa sih value diri itu? Mbak Ellen udah siap belum? Siap dong. Siap. Ya. Oke. Karena Mbak Ellen udah siap, kita langsung aja. Siap. Oke. Kalau misalkan menurutnya Kak Ellen nih ya, apa sih yang dimaksud sama value diri? Oke. Value diri ya teman-teman. Dari kata value aja itu nilai, gitu kan. Nah kalau digabungkan dalam value diri itu adalah nilai atau keyakinan seseorang yang dianut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah dari value diri itulah nanti seseorang itu akan nampak perilakunya dari value diri yang ia miliki. Seperti itu Kak Dewi. Value diri itu akan menampakkannya itu lewat perilaku dari seseorang itu. Pasti akan kelihatan bahwa orang itu memiliki value diri yang baik atau belum atau kurang. Gitu kan. Jadi value diri itu nilai buat ini ya, apa? Panutan hidup lah. Panutan kita dalam bersikap. Ya sehari-hari kan sehari-hari. Oke. Nah, terus berarti value diri itu bisa dibilang penting ya Kak ya? Ya, sangat penting Sangat teman-teman penting. kita memiliki value diri setiap individu. Kenapa sih Kak kok bisa dibilang sangat penting? Menurut saya sendiri ya, dengan adanya value diri itu sendiri kan kita ada keyakinan dalam diri kita gitu loh Kak. Ada nilai-nilai yang kita yakini gitu dan kita lakukan. Jadi menurut saya kalau orang memiliki value diri setiap dirinya itu pasti hidupnya kan merasa bahagia kan. Karena kita ada keyakinan, ada nilai yang kita anut dalam kehidupan sehari-hari, pasti dia akan merasa bahagia dan ya nyaman gitu kan, tidak melempang kemana-mana. Jadi buat pedoman kita, buat Iya, pegangan kita value. juga ya buat Value diri. dimanapun kita berada sebenarnya. Iya. Value diri itu penting. Iya. Terus gimana sih Kak cara kita buat menentukan dan mengukur value diri kita? Oke, yang pertama ya teman-teman itu kita harus tahu di mana sih atau letak kita itu merasa bahagia. Kapan di saat kita merasa bahagia? Nah, saat bahagia itu kita kan akan tahu kita merasa bahagia di bagian apa ya? Kan kita akan mencari tahu itu, gitu loh. Nah, itu sudah ada nilai sendiri dalam diri kita. Nah, kedua itu kita merasa bangga pada diri kita. Karena kan orang itu terkadang sulit ya Kak untuk merasa bangga pada dirinya sendiri. Aku banyak insecure lah kalau anak-anak sekarang ya kayak seumuran aku gitu kan, aku insecure gitu kan, jadi dia merasa minder dan sebagainya. Kita harus merasa bangga dulu pada diri kita. Dan apapun hasil kita, apapun yang kita capai itu kita harus bangga pada diri kita sendiri. Yang ketiga itu kita membuat daftar value gitu kan. Apa sih yang membuat kita bahagia, apa sih yang membuat kita bangga, itu kita list lah Mbak ya, list. Terus misal kecilnya itu aku merasa bahagia jika aku bisa menepati janji dengan tepat waktu. Nah itu merupakan salah satunya di situ ya. Nah yang keempat ini paling penting teman-teman, keempat ini tidak mudah goyah. Nah itu sih paling penting tidak mudah goyah. Kalau kita goyah pasti kita akan tidak memiliki nilai-nilai dan keyakinan tersendiri. Ada sana pengaruh sini pengaruh sana, jadi kan bingung kan, dia bingung. Jadi memang kondisinya tidak boleh goyah, harus kuat pada dirinya sendiri dan keyakinannya. Oke. Terus kalau misalkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi value diri itu apa Kak? Kalau menurut saya itu ada dua Kak, internal diri sendiri sama eksternal itu lingkungan. Nah saya mengerti yang internal dulu ya Kak, dalam diri kita. Kalau diri kita aja sudah sulit untuk tadi tidak goyah, terus tidak memiliki keyakinan yang kuat, nilai-nilai dalam diri itu dalam kehidupan, ya kan susah gitu loh. Dia akan sulit berpegangan itu gitu. Mau apapun gimana pun kalau dirinya sendiri tidak bisa, ya
kan akan sulit gitu ya Kak ya. Nah, kedua, lingkungan. Nah, apalagi ini lingkungan. Nah, lingkungan itu yang dapat membentuk karakter seseorang gitu kan. Ya, kalau lingkungan itu mendukung dia, mensupport dia. Kalau tidak kan juga dia pasti value dirinya tuh kayak berantakan gitu. Gak bisa yang sesuai. Jadi ada faktor internal sama Iya, eksternal. menurut saya seperti itu. Berarti penting banget ya. Iya, sangat penting memang seseorang dapat individu yang kita diri. Iya, menurut saya sih gitu ya Mbak ya. Oke. Terus kalau menurutnya Kak Ellen nih, gimana sih cara kita untuk meningkatkan value diri yang udah kita punya? Misal udah punya atau misal belum? Ya, itu yang pertama kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Memahami diri Iya, sendiri. harus bisa memahami. Aku nih gimana sih, gitu kan? Aku harus apa ya, gitu kan? Nah, yang kedua itu menerima. Nah, ini menerima juga sulit Kak ya. Kita menerima diri kita sendiri itu juga sulit kan. Banyak kekurangan, banyak kejelekan, ya banyak yang buruk-buruknya kan itu yang kita membuat sulit. Gitu. Tapi ya gimana? Kita diciptakannya pun kan tidak sempurna ya. Pasti ada kekurangannya, ada kejelekannya, ada keburukannya. Tapi kita masih bisa memperbaiki itu. Tuh, nah kita masih bisa memperbaikinya semua itu. Terus yang ketiga itu kita bertanggung jawab, apalagi ini ya kan Mbak ya. Bertanggung jawab itu memang sangat penting dalam segala bidang, bertanggung jawab itu ya. Terus yang terakhir keempat itu disiplin. Nah, disiplin sama tanggung jawab ini tidak bisa terpisah, gitu kan. Disiplin dan tanggung jawab itu memang harus melekat satu sama lain. Kalau kita disiplin, tanggung jawab, ya insya Allah ya Kak ya, itu value diri kita tuh maksimal. Sudah disiplin, bertanggung jawab, bisa menerima, bisa memahami diri kita sendiri itu luar biasa. Tanggung jawab, Iya. disiplin. Iya. Oke. Terus kalau misalkan dari Kak Ellen nih ya, tadi kan udah sampai dijelasin kalau misalkan value diri itu penting lah, ada faktor-faktornya. Terus ada nggak sih Kak strategi khusus yang bisa diterapkan biar bisa punya value? Kalau menurut saya ini kamu satu harus memiliki keyakinan yang kuat dulu. Yang kuat. Iya, dari keyakinan yang kuat, nilai-nilai hidup itu yang diterapkan, yang dianut, kita itu harus berkomitmen dalam apa ya, berperilakunya itu loh, menunjukkannya itu. Kalau kita pun masih apa ya namanya ya, nggak bersungguh-sungguh, ya percuma saja mau dikatakan strategi khusus apalah, ya itu tadi dari faktor internalnya kalau tidak mau tidak mau mendorong sendiri ya sulit. Jadi keyakinan dulu dalam diri kita ini, nilai-nilai kehidupan itu gimana, kita yakini, kita anut, dan kita lakukan, tampakkan pada perilaku. Kalau misalkan strategi dari Kak Ellen ya? Iya, kalau dari saya itu. Aku mau tanya nih Kak, kalau misalkan ya contoh-contoh dari value diri itu apa ya kalau misalkan Kak Ellen tahu nih? Iya, itu misalnya gini ya, dia itu sering menolong, empati lah, care sama orang itu bisa ditunjukkan pada value dirinya itu. Oh, dia nampak ya perilakunya seperti itu, berarti sudah termasuk value diri kan. Nolong, empati, bertanggung jawab, itu disiplin tadi, dia menempati waktu janjinya itu kan, dia merasa bahagia, itu sudah merupakan dari value diri itu. Gitu. Terus kalau aku nambahin ya, kayak tadi juga udah dibahas tanggung jawab itu juga penting gitu. Iya, penting itu bisa buat menampakkan value diri itu juga seseorang. Iya, contoh value juga ya. iya betul. Terus apa lagi ya kira-kira? Ini terkadang kita terlihat orang itu sering membantu teman-temannya, itu juga ya bisa menampakkan ya orang itu dia suka membantu, berarti value dirinya ada gitu. Kalau jujur juga termasuk nggak? Gimana? Kalau jujur juga termasuk ya? Jujur, tapi menurutku jujur iya sih, itu kan tadinya nampaknya ke perilaku. Oke. Baik. Kita langsung lagi. Gimana sih peranan self acceptance atau penerimaan diri dalam meningkatkan value diri kita? Kalau penerimaan diri itu kan memang penting ya Mbak. Ya itu tadi, dengan kita bisa menerima segala kekurangan kita, kelebihan kita, kejelekan kita, keburukan kita, itu sudah termasuk nilai dalam value diri. Oh, berarti kan orang itu bisa menampakkan, nanti kan dia bagaimana berinteraksi dengan orang kan nampak gitu loh kan perilaku. Oh, dia sudah
bisa menerima segala keadaan dia. Nah, itu sudah termasuk value diri dalam seseorang itu. Beda lagi kalau tidak bisa menerima kan banyak insecure-nya, dia pasti akan segala macam kan sekarang banyak ya Kak ya. Ingin memenuhi segala itu kan dengan cara apapun itu ya menurut saya salah sih. Memang kita kan hidup dan diciptakan memang ada kekurangan juga dan ada kelebihan. Jadi self acceptance ini juga udah termasuk dalam value diri. Iya, karena dia sudah Kita harus menerima diri kita sendiri dulu. Iya, mencintai diri kita sendiri. Iya, Self love. iya, self love. Oke. Menurut Kak Ellen, lingkungan sosial kita itu lingkungan sosial dan interaksi kita sama orang lain tuh bisa berpengaruh nggak sama value diri kita? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Apalagi itu lingkungan ya kan. Lingkungan sosial itu yang memicu atau menentukan karakter seorang. Iya. Kalau lingkungan sosial itu dia mendukung, lingkungan sosial itu dia membawa pengaruh baik positif pada seseorang itu, ya dia akan baik juga. Ya misalkan aja si A dia itu memiliki sekumpulan teman-teman yang taat beribadah, dengan disiplin, suka beramal, bersedekah, otomatis si A akan mengikutinya. Beda lagi, kebalikannya kalau si A itu memiliki sekumpulan teman-teman yang membawa pengaruh negatif bagi dirinya, suka mencuri, suka menghibah, yang buruk-buruk gitu loh Kak, ya pasti otomatis dia akan mengikutinya karena faktor lingkungan itulah yang memang penting dapat membentuk karakter seseorang dari faktor lingkungan, faktor sosial. Dan kita kan juga udah punya nilai-nilai nih ya. Iya. Kalau bisa kita udah punya nilai ini jangan goyah tadi, tidak goyah, jangan ikutin yang buruk-buruk tadi ya, bisa memilih sosial. Iya. Terus kalau misalkan dari Kak Ellen ini cara mengatasi keraguan atau nggak percaya diri lah ya, nggak pede, baik dalam hubungan pribadi lah atau apapun itu. Kalau diri saya pribadi ya Kak, ya saya memang terkadang juga nervous, nggak percaya diri, nggak pedean, tapi saya percaya gitu loh, saya yakin saja dengan apa yang akan saya persembahkan gitu loh. Saya yakin aja ya, walaupun tetap ada keraguan, ketidakpedean, tapi saya kembali lagi berpikir ulang bahwa tidak semua orang itu akan melihat sisi negatif yang apa kita pikirkan juga. Kayak seperti contoh, aku ini selingkuh, ini pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jawa kudus gitu ya. Wah, aku ini ketokku nanti elek aku nek presentasi nih ngarep wong kayak gitu loh. Wah, aku dikira mesti aku ngene dan sebagainya. Tapi itu tidak semua orang akan berpikir seperti itu. Saya coba tanamkan pada diri saya itu, nervous tetap ada, cuma saya selalu berpikir dan tanamkan pada diri saya itu, ya sudah ini saya yang saya berikan gitu loh. Tanggapan orang itu ya biarkan itu hak mereka gitu kan. Dan tidak semua orang itu beranggapan negatif, yang jelek-jelek itu enggak semuanya Kak. Dan jangan lupa yang penting itu apa? Berdoa sama Allah gitu kan. Sama Allah SWT itu yang paling penting. Karena dari berdoa itulah insya Allah kita dibantu oleh Allah untuk menghilangkan kenervosan itu, ketidakpedean itu. Kalau saya seperti itu Kak, kalau sedang ketidakpedean itu. Terus nih Kak Ellen juga pernah baca ya, cara kita mengatasi biar nggak ragu itu tuh kita ya harus coba gitu. Kita harus berani nyoba. Kalau misalkan kita nggak nyoba, misal kita takut dan kita nggak nyoba, kan belum tahu kedepannya kayak gimana gitu. Selalu kayak ingin tahu tapi takut. Iya, memang itu apa ya, namanya manusia pasti akan selalu ada rasa itu kan. Tapi kalau memang kita nggak nyoba, kita nggak akan bisa tahu, dan rasa kepo itu akan selalu datang, selalu ada gitu loh. Terus apa sih yang kita lakuin kalau misalkan kita berani gitu ya? Iya itu tadi, berani dulu. Maka kalau kita nanti sudah berani, pasti kan akan merasakan muncul rasa bangga itu tadi kan Kak. Nah ini juga value diri, kalau kita sudah berani, kok kita yakin nih, ngapain aku nggak yakin gitu loh. Ya walaupun aku takut, ya aku coba, kan nggak ada salahnya kita mencoba. Iya. Apalagi itu dalam hal positif ya Kak, ya itu sangat-sangat luar biasa. Kalau positif akan kalau bisa emang dicoba. Setuju. Ya. Saya tuh gitu kadang kalau katanya ini saya nggak percaya diri nih, nggak mungkin aku mencoba, tapi ya coba aja nanti hasilnya dipikir belakangan gitu loh. Jadi kita tahu kita pede, kita coba, ini loh hasilnya. Tapi terhadap ekspektasi itu
apa ya Mbak, tidak sama dalam arti gini, wah nanti saya kalau ikut ini nanti gini padahal enggak gitu loh, kita sudah maju itu pada lain malah lebih bahagia gitu loh didapatkan seperti itu pengalaman saya sendiri seperti itu berulang kali seperti itu di luar ekspektasi yang baik-baik tapi ya kan ya. Terus kalau menurutnya Kak Ellen lagi nih, dampak kita punya value diri yang kuat itu apa Kak? Kalau menurutnya Kak Ellen? Kita itu jadi orang yang menurut saya ya, dengan kita memiliki value diri kita menjadi manusia yang beradab. Karena ada nilai-nilai tadi, keyakinan tadi, kita anut dalam aturan dan norma itu tadi, kita menjadi manusia yang beradab. Iya, itu menurut saya itu. Dengan kita mulai value diri kan, oh kita bisa ada rasa empati, menunjukkan perilaku itu kan sudah merupakan value diri kan, nggak empati, merasa kayak bisa tak bantuin atau gimana itu kan sudah menunjukkan value diri. Dengan itu kita juga ada norma-norma lain-lain kan di dalam kehidupan kita, norma sosial, agama. Itu kalau kita memiliki keyakinan dan nilai-nilai itu sendiri pasti kan kita akan menjalani sesuai dengan aturan itu. Kita anut itu. Iya. Nah, itu akan menjadi sangat positif bagi kita. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita punya value diri yang kuat itu juga bisa ngebuat kita ada di lingkungan yang positif. Dan kita pun juga bisa menentukan itu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang positif, mana yang negatif. Kan kuat dengan tadi keyakinan tadi kan, keyakinan tidak goyah. Terus ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir nih Kak. Ada nggak sih satu langkah kecil yang bisa diambil buat pendengar hari ini atau teman-teman biar mereka bisa meningkatkan value dirinya mereka? Iya, pertama kuncinya kita harus memiliki keyakinan dulu. Harus memiliki keyakinan dulu. Apa sih yang harus kita lakukan? Dan setelah itu, setelah kita memiliki keyakinan, kita perbaiki apa yang salah. Memperbaiki apa yang salah? Iya, memperbaiki apa yang salah dengan yang lebih baik tadi dari keyakinan kita. Yang pertama, kita kalau ingin memiliki value diri itu harus memiliki keyakinan yang kuat terlebih dahulu tadi. Nilai atau keyakinan yang kuat sebagai panutan kita. Terus baru nanti kita perbaiki yang salah menuju yang baik. Jadi progres. Itu teman-teman langkah kecil yang bisa diambil dari Kak Ellen hari ini. Kalau saya seperti itu. Iya. Oke, dari tadi kan Mbak Dewi bertanya-tanya pada saya ya. Saya boleh dong gantian bertanya pada Mbak Dewi nih. Karena tadi sudah membahas banyak mengenai value diri ya. Oke, saya ganti bertanya pada Mbak Dewi. Kira-kira nih, di dalam diri Mbak Dewi itu value diri apa saja nih? Boleh disepil atau ditunjukkan sama teman-teman juga. Oke. Kalau value diri saya sebentar, kalau soal value diri saya itu apa ya, masih kayak mengikuti situasi gitu. Kadang jujur ya, kadang juga nggak jujur. Gak apa-apa Mbak. Kadang aku tanggung jawab, kadang enggak gitu. Terus kadang tadi apalagi peduli ya, peduli contohnya peduli, kadang juga bodo amat. Nah terus kadang disiplin. Kalau biasanya yang kelihatan juga disiplin, tapi sebenarnya disiplin itu juga sedikit mut-mutan ya gitu ya. Kadang disiplin, kadang enggak kayak gitu Kak. Jadi masih masih bimbang, kurang maksimal. Iya, kurang maksimal gitu juga. Tapi itu sudah bagus, cuma harus ditingkatkan lebih baik gitu ya Kak. Jadi perbaikan dalam diri kita gitu teman-teman. Mbak Dewi sudah bagus, itu merupakan contoh teman-teman. Tapi memang Mbak Dewi belum maksimal gitu ya Kak. Dan saya pun juga belum maksimal, kita sama-sama masih belajar gitu teman-teman. Oke. Kalau misalkan Mbak Ellen nih, value dirinya apa coba? Ayo. Saya Kak ya, saya memang dalam diri saya tuh harus memang disiplin. Kadang memang kayak saya ya masih sama gitu, masih belajar. Kadang memang belum 100% disiplin, tapi saya mengusahakan semaksimal mungkin saya disiplin dalam segala hal, entah waktu, entah nanti kita kegiatan saya gitu, saya harus disiplin dan bertanggung jawab. Karena memang saya sendiri pun gimana ya, geram sendiri kalau melihat orang itu nggak tanggung jawab ya Kak gitu. Jadi saya memang kalau nggak tanggung jawab gini ya gitu. Jadi saya memang
tanggung jawab, disiplin, apalagi jujur juga itu. Ya walaupun apapun yang menyakitkan itu tetap harus jujur. Kalau saya itu disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Tapi itu saya pun juga masih belajar, belum 100% Kak. On time termasuk value diri gak sih? Iya, itu termasuk, ya memang kepala. Makanya tadi saya sebelum kesini kan, Kak ini maaf ya, saya ada sini dulu, saya izin dulu gitu. Dan nanti kalau saya nggak izin kan, oh ini Kak Ellen gimana ya, udah berjanjian tapi kok datangnya terlambat kan gitu. Nah itu sudah termasuk value diri Kak itu kan. Tapi ternyata tidak telat guys. Oh iya, alhamdulillah ya, syukur berarti saya tidak terlambat. Oke, jadi abis dari tadi kita ngomongin sama Kak Ellen tentang value diri, kita jadi punya sesuatu yang bisa kita petik atau kita bisa belajar nih sesuatu. Jadi value diri, cara kita meningkatkan value diri itu yang pertama kita harus yakin ya tadi ya Mbak ya, kita harus yakin sama diri kita sendiri. Kalau misalkan tadi kita nggak terpengaruh ya sama lingkungan. Terus yang kedua ada konsisten. Nah kita harus konsisten teman-teman, sangat penting. Terus yang ketiga tadi itu ada contoh-contoh ya, ada contoh-contoh value diri kita. Ada jujur tadi ya di ungkapan jujur, optimis, disiplin, terus tanggung jawab. Tanggung jawab ini penting banget buat diterapin ke diri kita biar kita punya value diri dan kita juga punya pribadi yang baik. Itu kayak positive vibes ya. Terus juga kalau misalkan kita lagi ada di pergaulan yang positif, nggak apa-apa, kita bisa ikuti, kita bisa masuk. Tapi kalau misalkan kita ada di lingkungan yang sedikit bisa dampaknya buruk, ya kita sendiri harus pilih mana nih yang bisa kita ikuti, mana yang enggak. Ya teman-teman. Sama ini tadi kan ada konsisten ya. Oh kok tadi kayaknya belum menjelaskan. Iya. Jadi konsisten itu kita harus naruh lah di kehidupan sehari-hari kita. Kita harus konsisten sama apa yang udah kita yakini, apa yang udah kita anut. Jadi biar itu bisa meningkatkan value diri kita, biar value kita bisa tinggi. Diterapkan teman-teman, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa ya, harus bisa sih. Oke teman-teman, mungkin gimana nih perasaannya Mbak Ellen? Sangat bahagia sekali diundang kembali ke podcast Kata Konselor. Mbak Ellen udah pernah diundang ya? Iya, sebelumnya sudah pernah diundang ya, episode sebelumnya ya. Oke teman-teman, terima kasih bagi kalian yang udah menyimak podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap tunggu episode selanjutnya yang bakal dibahas di podcast kali ini. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Harus stay tune ya. Biar bisa mengikuti podcast selanjutnya. Pasti bakal seru-seru nih ya Kak ya selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. See you.